Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur dan berbaca kepada Tuhan kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan waktu kesempatan kembali untuk kita mengadakan ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Kita ucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu saudara terkasih yang baru pertama kali mengikuti ibadah kebaktian di tempat ini. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta Imade. Selamat datang Bapak dan keluarga, selamat melayani Pak. Pendeta Irwanto sedang menjalankan cuti. Jadi mari kita tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja kita. Ada Bible Study Show pada malam hari nanti jam 6 sore. Ada kebaktian doa pada hari Rabu. Mari kita selalu datang hadir untuk bersama-sama berdoa bersama, beribadah bersama pada Tuhan kita. Baik Bapak Ibu terkasih, itu beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh Mazmur 118 ayat 28 sampai dengan 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita banggakan pujian penyembahan kita dengan apakah membalas kebenaran-Mu Tuhan. Dengan segala hati kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia.
Terima kasih ya Bapa di surga. Bertatalah di atas pujian kami Tuhan Yesus. Karena kami rindu hanya untuk memuji muliakan Engkau. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak yang sudah hadir pagi hari ini. Kuasa hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami hanya fokus hanya untuk meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapa, berapa setiap hamba-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bila kira singkat disampaikan seluruhnya apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, buka hati kami mau meninggikan Engkau melalui pujian ibadah kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama percaya. Amin. Masih ada sukacita bagi peserta kasih. Saya mengajak bagi peserta kasih untuk berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Betapa hebat, betapa dahsyat. Itulah Tuhan kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih. Kita akan menyanyikan pujian tema kita pada bulan ini. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga.
Kita akan bagi berdiri bersama-sama. Firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Saya membaca yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang ayat yang kedua, kemudian nanti yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Mari sama-sama membaca. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akan persiapkan diri untuk memberikan persembahan perpuluhan kita. Satu persembahan ada dua yang kita adakan pagi hari ini. Yang merah untuk penunjang dana Natal, dan yang hijau untuk kas jemaat dan perpuluhan. Bagian memberi terambil dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Sambil persembahan diajarkan, kita akan pujian Allah super kuatku. Hidup kami menjadi sejahtera di bumi ini. Dan apa yang kami beri hari ini, persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus untuk Tuhan, sebagai bentuk kasih kami, rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami beri menyenangkan nama Tuhan, dan pada akhirnya juga kembali memberkati hidup kami. Ini ya Bapa, persembahan kami dengan penuh rasa syukur di dalam nama Yesus Kristus. Berkati bersama. Selamat
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Imade. Kita akan kembali persiapkan oleh pujian. Semua baik Tuhan. Apa yang berbuat dari hidup kami. Serta di jalan
siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam beberapa menit ke depan. Kami mohon kuasa Roh Kudus, kuasa yang datang daripada Allah, yang berdiam di dalam hati kami, dalam hidup kami, menolong kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan juga kami akan mengalami kuasa firman-Mu. Bukalah mata hati rohani kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Pak Tony menyanyi. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara sekalian. Gembala Sidang Pak Ir minta saya beri kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan karena beliau sedang cuti ya. Saya hitung-hitung tahun ini saya sekitar 40 tahun jadi orang Kristen. Nama saya Made. Jadi kalau I Made, kalau pakai Made nggak usah pakai I-nya, karena I itu artinya saya laki-laki, orang Bali, dari kasta Sudra, gitu ya. I menunjukkan bahwa saya itu laki-laki, kastanya Sudra. Made menunjukkan saya anak nomor 2, gitu. Beda dengan anak agung atau ide bagus, dewa atau yang seperti itu. Jadi saya orang Sudra, suku paling kasta paling rendah di Bali. Sebenarnya ada yang lebih rendah dari kita, kaum pendatang. Jadi Sudra paling rendah, dan di Bali Sudra itu nggak pernah jadi pendeta dalam agama saya, kepercayaan yang lama ya. Karena yang jadi pendeta Hindu itu pasti dari Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Sudra nggak pernah bisa jadi pendeta. Kami itu dari kaum buruh, kaum petani. Gitu. Tapi saya senang dalam agama Kristen nggak ada kasta, sehingga Sudra bisa jadi pendeta. Ya. Jadi kalau mau jadi pendeta, jadilah orang Kristen. Jadi kalau saya kemudian jadi orang Kristen percaya Yesus bukan karena mau jadi pendeta, tapi pada akhirnya Tuhan, ya, ini panggilan hidup membawa saya kepada panggilan ini menjadi seorang pendeta. Jadi orang heran kok Sudra bisa jadi pendeta. Kalau di Bali itu sesuatu yang aneh. Nah, 30 tahun saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, dan 19 tahun kurang lebih menjadi dosen. Saya pernah menjadi dosen di beberapa STT. Keahlian saya, mata kuliah yang saya ampu selama 19 tahun adalah kebatinan. Ada yang belajar kebatinan di sini. Aliran kepercayaan, spiritualitas asli Indonesia, filsafat Hindu dan Buddha. Pertanyaan saya sering kepada mahasiswa adalah, apakah orang Kristen percaya dengan hukum karma? Tidak ya. Ada yang percaya hukum karma? Rasain dulu kena karma itu. Netizen Indonesia kan itu biasanya. Kalau lihat ada orang celaka karena buat suatu kesalahan, wah karma ini gitu ya. Nah, secara umum lebih banyak ternyata orang Kristen masih percaya yang namanya karma. Mungkin karena memang pemahaman kita tentang karma itu yang keliru. Berbeda dengan agama atau kebatinan, aliran kepercayaan, dan agama-agama tertentu yang memang percaya dengan karma. Seperti kepercayaan saya yang lama memang percaya dengan karma. Dalam nas yang kita baca Bapak Ibu, dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ini sebuah pertanyaan dari seorang murid Yesus yang mempunyai latar belakang kepercayaan atau budaya Yahudi. Bertanya kepada Rabi, gurunya Yesus yang juga adalah keturunan Yahudi. Mereka sama-sama dibesarkan dalam budaya Yahudi. Rupanya Bapak Ibu Saudara bahwa ada semacam kepercayaan, entah kepercayaan atau ajaran budaya pada
latar belakang orang Yahudi, ada sedikit kepercayaan, keyakinan bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang merupakan akibat dari perbuatan atau dosa. Perbuatan di masa lalu, dosanya di masa lalu, entah dosa orang yang bersangkutan atau dosa orang lain yang berhubungan dekat dengan orang itu. Sehingga murid ini bertanya, anak ini lahir buta, ini dosa siapa? Dosa anak ini atau dosa orang tuanya? Nah, ini seperti karma, gitu ya. Ada orang merasa bahwa ini seperti karma. Tapi ayat 13 jelas Yesus berkata apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi Yesus secara tegas memberikan jawaban atas ketidakpahaman para murid. Atau paling tidak Tuhan Yesus sudah memberikan suatu pemahaman yang bersifat reformasi, perubahan tentang sebuah pemahaman tentang akibat dari sebuah dosa atau penderitaan itu akibat dosa atau bukan. Nah, dari nats ini secara singkat, saya punya waktu sekitar 30 menit lagi ibadah selesai ya. Mungkin 15-20 menit ya. Dingin ini enak, asik. Saya tinggal di tempat yang panas di Pluit pinggir pantai. Waktu saya khotbah panas, ternyata panas membuat orang ngantuk dan tidur gitu. Kalau dingin nggak ngantuk ya, semangat ya, semutan juga saya. Mulai pegang satu kok nggak berasa gitu, belum biasa dengan obat ini. Nah, yang pertama, Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa orang percaya, orang Kristen tidak percaya dengan hukum karma. Kalau kita lihat pernyataan Tuhan Yesus, jelas ini bukan soal pemahaman etis saja, tapi ini sebuah pemahaman spiritual bagi kita orang percaya bahwa seharusnya orang Kristen tidak percaya dengan yang namanya hukum karma. Mengapa? Hukum karma itu ada, tetapi dalam pemahaman kepercayaan yang lain. Dalam kepercayaan yang lain, hukum karma terkait dengan eskatologis, dengan keselamatan. Dalam agama Hindu ada 3 macam hukum karma, gitu ya. Ada 3 macam. Saya sampaikan ini mungkin sebagai pengetahuan saja. Pertama ada namanya sancita karma. Sancita karma itu adalah sebuah jenis karma yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan dalam kehidupan sebelumnya. Jadi ada keyakinan, kepercayaan bahwa sebelum kita hidup saat ini di dunia ini, ada kehidupan sebelumnya. Kita pernah hidup di dunia sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau dalam kehidupan sebelumnya kita lakukan hal yang baik, maka kita akan lahir kembali. Kalau belum mencapai kesempurnaan atau moksa itu, kalau lahir kembali, kalau dulu baik, maka Anda lahir menjadi manusia dengan kualitas yang lebih baik, lebih pintar, lebih cakep, lebih kaya, gitu ya. Karena karmanya baik, itu sancita karma. Tapi kalau kehidupan sebelumnya Anda berlaku buruk, negatif, bromocorah, apa saja sebutannya, Anda akan lahir menjadi manusia atau makhluk yang lebih rendah. Kok saya waktu ngaca, kenapa saya jelek? Kenapa saya nggak cantik? Kenapa saya lahir miskin? Itu karma, gitu ya. Karena dalam kehidupan sebelumnya Anda berlaku tidak baik, maka terjadi inkarnasi. Masih mending lahir jadi manusia. Malah diajarkan ke kami orang Bali, anak-anak dulu, kamu jangan jahat ya, jangan nakal, supaya nanti lahir nggak jadi anjing, gitu ya. Kami nggak tahu hukum positif ya. Kenapa orang Bali tidak mencuri, tidak nyopet? Petrus Yohanes banyak di penjara, Made jarang. Kami tidak nyopet, gitu ya. Karena bukan karena kami takut hukum positif, undang-undang, karena kami takut hukum karma. Nanti lahir lagi malah jadi babi kan, dipotong gitu ya. Jadi tontonan di taman safari nanti ya. Jadi monyet masih mending ya.
percaya inkarnasi. Orang Kristen tidak percaya dengan inkarnasi. Pilihan kita hanya surga atau neraka. Malah nggak ada pintu surga, hanya surga dan neraka. Jadi itu yang pertama. Ada yang namanya prarabdha karma. Karma atau perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, pahalanya diterima pada kehidupan saat ini juga. Kalau Anda menjadi orang baik, Anda akan mendapatkan imbalan yang baik pada kehidupan sekarang. Nggak usah menunggu mati dan lahir kembali baru menerima akibatnya. Ada yang namanya kriya mana karma. Jadi itu perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, pahalanya dinikmati nanti setelah Anda mati juga. Masuk moksa, atau Anda akan lahir kembali. Ada 14 ruang atau dunia kehidupan. Ada dunia manusia, ada dunia hewan, dunia tumbuhan dan segala macam. Begitu ya. Mengapa anjing kintamani punah? Di sini ada anjing kintamani. Di Bali ada jenis anjing yang mahal, namanya anjing kintamani karena dari desa Kintamani. Tapi belakangan itu menjadi anjing yang punah sehingga harus dilestarikan. Anjing itu jenis anjing yang baik, anjing yang penjaga. Dia diganggu baru akan menggigit. Kalau dia tidak diganggu, dia akan tetap menjadi anjing yang manis. Bulunya pendek, perawatannya gampang. Saking baiknya anjing itu, ya, dijual mahal, dipelihara. Karena anjing itu baik, anjing itu mati, nanti dia akan lahir kembali menjadi makhluk yang lebih tinggi. Kemungkinan dia lahir tumitis, ya bahasa sana, lahir inkarnasi menjadi manusia. Orang Kristen nggak percaya itu kan ya. Apa saya dulu nih anjing yang berubah jadi manusia, karena saya anjing baik saya lahir jadi manusia, kan nggak begitu? Apalagi di Medan banyak anjing yang baik ya. Jasa di Lampung, di Botol ya, memberi rasa kenyang, pesta besar. Anjing-anjing itu sekarang punah, hilang dari peredaran karena dia sudah berubah menjadi manusia. Makanya populasi manusia terus bertambah banyak. Masuk akal kan? Jumlah manusia bertambah banyak, anjing yang punah. Berarti inkarnasi itu benar ada, gitu ya. Hukum karma itu benar ada. Kenapa manusia ini berkurang? Manusia baik maksudnya, manusia jahat. Karena jarang manusia yang baik ya. Mati lahir lagi jadi paling tidak jadi anjing yang baik, begitu. Nah, ini logika-logika yang muncul di masyarakat dalam kepercayaan-kepercayaan di luar sana yang kelihatannya masuk akal. Ya. Secara etis saya pasti itu bisa membentuk orang menjadi manusia-manusia baik, manusia-manusia berkarakter, manusia-manusia yang mempunyai moral yang baik karena takut akan kehidupan yang akan datang. Tapi itu bukan moral Kristen. Itu bukan ajaran Kristen. Jangan sesat, kata Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang Kristen percaya dengan hukum tabur tuai, tetapi bukan hukum karma. Tabur tuai berbeda dengan hukum karma. Kalau hukum karma terkait dengan keselamatan, sementara hukum tabur tuai adalah ajaran moral Kristen di mana kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan mempunyai kehidupan yang baik, yang bermoral, yang berakhlak, gitu ya. Makanya Tuhan bilang hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya rasa orang Kristen punya ajaran yang jauh lebih baik daripada agama-agama yang lain. Kami orang Bali, orang Hindu punya hukum karma,
Tapi orang Kristen punya 10 hukum atau 2 hukum terutama yang harusnya itu menjadi jauh lebih tinggi kualitasnya. Karena kita diajar untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Jadi itu yang pertama dari Yohanes ini, supaya jangan Bapak Ibu menjadi orang baik karena takut karma ya. Betul ya? Kita menjadi orang baik karena apa? Karena kita sudah diselamatkan dan karya Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita melalui kehidupan moral, jujur dalam pekerjaan, gitu ya, santun dalam pergaulan, apalagi bahagia saling menghargai dalam rumah tangga, kan gitu. Betul ya? Istri 1 cukup ya. Saya dengar di Puncak ini banyak ya orang cari istri bayar-bayaran ya. Masih ada nggak? Itu yang orang-orang daerah-daerah dingin ini godaannya banyak ya. Karya Allah harus dinyatakan melalui kehidupan moral kita. Ingat, standar kita bukan karma, ya, bukan hukum karma aja kan. Wah, rasa itu karma itu nggak ada hubungannya dengan karma. Nah, yang kedua, penderitaan tidak selalu disebabkan oleh dosa. Perhatikan, ketika murid Tuhan Yesus bertanya, anak ini menderita, buta dan menderita, ini karena bapaknya, ibunya, atau karena dosanya sendiri? Tuhan Yesus berkata jelas, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ini pernyataan Tuhan Yesus mematahkan argumentasi para murid yang berpikir bahwa seseorang menderita karena dosa. Dan itu juga sebuah logika normal. Kalau Anda lakukan kesalahan, Anda layak untuk mendapatkan hukuman. Betul ya? Kalau Anda buat kesalahan, ya layak Anda dihukum. Kemarin saya buat kesalahan itu Bapak. Pagi kami sudah siap-siap mau berangkat ke sini. Dari malamnya saya bilang anak saya, siap besok pagi kita berangkat. Pagi saya ada rapat dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, ada rapat. Habis rapat langsung nggak pulang lagi. Kami siap-siap, mobil barang-barang masuk ke mobil. Kami berangkat. Sampai di tol dalam kota, saya baru tahu seperangkat pakaian saya itu ternyata tidak masuk mobil. Ya, jas, kemeja, dasi, sepatu itu nggak masuk mobil. Tapi sudah di dalam tol, sudah di Jakarta Selatan. Rapat. Kalau kami pulang lagi ngambil, wah waktunya nggak cukup nih. Teman bilang, udah pakai saya dulu. Jadi kalau penampilan saya agak rusak ini karena ini akibat kesalahan. Jasnya pinjaman, kemejanya pinjaman, nggak cukup lehernya. Karena yang punya lebih kurus. Ya. Nah, pokoknya saya nggak nyaman. Saya merasa terintimidasi dengan penampilan saya hari ini karena ini bukan bagian tubuh saya. Di jasnya kebesaran ya, masih jelek kelihatan. Saya nggak gitu. Saya terus terang, saya terintimidasi, nggak nyaman gitu karena istri saya selalu memperhatikan penampilan saya kayak artis. Kalau saya pergi dia selalu siapkan kemejanya ini, dasinya ini, jasnya ini, selalu biar kami rapi, sudah siap itu. Tapi karena saya lupa dan tidak memasukkan pakaian saya, ya akibatnya seperti ini. Setiap kesalahan ada konsekuensi, betul ya? Tetapi hari ini Tuhan Yesus berkata bahwa tidak semua penderitaan merupakan akibat dari dosa. Artinya bahwa apa? Kadang Tuhan Yesus Allah kita mengizinkan penderitaan, merasa nyaman tidak dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan orang percaya, dengan sebuah alasan. Betul ya? Ada alasan mengapa Tuhan kadang membiarkan kita mengalami yang namanya penderitaan. Ayub dalam Alkitab itu orang yang sangat baik, seorang suami, dia seorang ayah yang bahagia.
Saya bayangkan Ayub itu pasti bahagia, punya istri dan anak-anak. Tidak disebutkan istrinya berapa, tapi satu istri sudah cukup membuat dia bahagia. Betul? Sukses dalam bisnisnya. Dia peternak, pengusaha ternak yang kaya. Mungkin dia juga punya banyak kebun. Alkitab mencatat kemudian dia jatuh dalam sebuah penderitaan. Dia menderita lahir batin, sakit. Betul? Batinnya pasti menderita, anak-anaknya meninggal. Tuh ya. Dan bisnisnya hancur, usahanya hampir bangkrut, karena memang nggak semuanya, hampir gitu ya, masih ada pasti sedikit, tapi dia sudah jatuh miskin sampai dia sakit, dia diikat di luar karena gatal-gatalnya itu, boroknya itu, sampai istrinya sendiri bilang apa kamu masih mau percaya sama Tuhan? Pasti dari seorang suami yang bahagia, dia menjadi pria yang sangat sakit saat itu dalam batinnya, ya. Karena mendapati kemudian istri yang dia cintai, waktu dia kaya bahagia, setelah dia jatuh sakit dan miskin, istrinya sendiri ikut menghujat dia. Apakah Ayub orang yang berdosa? Di dalam Ayub 1 ayat 1, Bapak Ibu perhatikan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Secara spiritual dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Secara moral dia orang yang saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ayub itu laki-laki yang sempurna di hadapan Tuhan dan manusia. Tetapi dia menderita. Dan ini membuktikan bahwa penderitaan tidak selalu disebabkan oleh dosa. Bukan berarti kita boleh berbuat dosa, ya, karena dosa tidak membuat penderitaan. Karena dosa bisa membuat kita mengalami penderitaan. Sambo, Bu Putri, ya, dan anak-anaknya dan teman-temannya itu pasti menderita sekarang, ya, karena dia buat sebuah kesalahan. Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa penderitaan tidak selalu diakibatkan oleh dosa. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya menderita padahal saya tidak berbuat dosa? Tuhan, mengapa saya alami ini padahal saya tidak lakukan itu? Saya tidak lakukan kejahatan. Ada sebuah alasan mengapa ada penderitaan. Yang ketiga ini kita pahami bahwa karena melalui penderitaan kita, karya Allah akan dinyatakan. Kuasa Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang maha kuasa, maha tahu. Saya bertanya kepada seseorang, bapak terutama bapak yang baju biru, dulu bapak lahir pasti rambutnya banyak, Pak, ya? Karena bapak tahu nggak kapan rambut itu mulai rontok, Pak? Maksudnya bapak lihat, wah, rontok satu, enggak, Pak, ya? Ngaca tiba-tiba kok hilang aja gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Lagu tadi, sehelai rambut pun katanya ya, kalau rontok Tuhan pasti, dan atas seizin Tuhan. Saya juga dulu waktu SMA saya gondrong, ya, gondrong zaman lupus dulu tahun 80-an itu, pakai keriting, pakai anting, keren rasanya waktu itu. Terus kuliah, ngaca, potong rambut, kok rambut habis, dan saya nggak pernah tahu kapan dia rontok, kapan dia lepas, di mana dia lepas. Kalau saya tahu, saya taruh, simpen bukti bahwa saya pernah gondrong, gitu ya. Rambut saya pernah tebal, tapi saya nggak pernah tahu. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan tahu. Bahkan sehelai rambut pun. Kita punya Allah yang maha kuasa.
Kita punya Tuhan yang memperhatikan setiap aspek kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, karena Dia punya maksud yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan punya maksud yang baik. Menurut penelitian ahli ruang angkasa Amerika, NASA itu ya, ketika tubuh manusia dalam gravitasi nol, jadi melayang ya, nol itu, katanya itu merusak tubuh, ya, merusak tubuh. Jadi kalau manusia lama dalam gravitasi nol, itu pasti manusia itu akan mempunyai banyak penyakit, dalam tubuhnya dan cepat mati. Sehingga kesimpulannya ternyata beban gravitasi itu penting di dalam kehidupan manusia. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada beban, melayang tubuh itu susah. Kalau ada beban sedikit, tubuh kita napak di tanah, dan itu membuat tubuh menjadi sehat. Jadi kalau yang gemuk-gemuk bersyukurlah, ya. Napak di bumi ini, ya. Artinya bahwa hidup kita juga kalau nggak ada beban, nggak ada penderitaan, nggak ada pergumulan, kita ini akan menjadi manusia-manusia yang cepat rusak. Coba ibu bapak lahir bangun setiap hari tanpa beban, tanpa pergumulan, nggak perlu merasa bergantung kepada Tuhan, nggak pernah butuh orang lain, merasa semuanya sudah baik-baik saja. Ditiup iblis sedikit saja langsung kolaps kan gitu. Tapi ketika kita bangun pagi dengan sebuah pergumulan, kita bangun pagi ada beban dalam hidup kita, ada pergumulan yang sedang kita hadapi, membuat kita akan terus sehat, kuat karena kita bergantung, berdoa kepada Tuhan, membuat kita datang kepada seorang untuk minta saran, nasihat, menunjukkan ketergantungan kita akan sesuatu yang lain. Kita akan menjadi orang-orang yang sehat secara jasmani dan juga secara moral, bahkan secara rohani. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Ada yang hafal? Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karya Allah dinyatakan dalam hidup kita melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Jadi Allah tidak akan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita tanpa memiliki tujuan, tanpa ada rencana yang spesifik yang Tuhan menunjukkan dalam hidup kita. Dalam setiap penderitaan itu pada akhirnya kuasa Allah, karya Allah dinyatakan, berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi renungkanlah apa yang berkat Tuhan sudah nyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara melalui beban dan penderitaan yang dialami. Apakah di sini ada yang tidak menderita? Paling tidak pernah yang bujang-bujangan ditolak cintanya menderita, gitu ya. Jangan putus asa. Artinya Tuhan bilang berdoa, cari yang lain, atau paling tidak berdoa lah, ngaca. Jadi supaya kita lebih realistis kan begitu, ya. Atau penderitaan yang lain. Jangan tersinggung ya yang jomblo-jomblo. Kadang-kadang kita harus ngaca. Jangan kita buat kesalahan kan begitu. Bertobat kalau sudah lihat ya. Kalau ngaca ada belek di mata kan dibersihin gitu ya. Itu artinya tobat ya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa surgawi, kadang kami tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan kami mengalami penderitaan, rasa sakit, kecewa. Kadang mengapa Tuhan mengizinkan kami bertemu dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kami. Mengapa Tuhan kadang menghambat harapan-harapan kami. Kadang mengapa Tuhan mengizinkan iblis mencobai
menggoda hidup kami. Tapi hari ini kami mengerti Tuhan bahwa Engkau mau menunjukkan kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu, karya-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang tahu segala. Tuhan punya rencana-rencana yang baik di dalam kehidupan kami, bahkan melalui penderitaan yang kami alami. Kuatkanlah iman kami Bapa, teguhkanlah iman kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri, kita akan merespon firman Tuhan. Semua baik, jadikanlah pujian ini sebagai pujian doa kita. Bapa surgawi, seperti pujian yang kami naikkan di akhir ibadah kami, kami percaya bahwa semua baik. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik dalam kehidupan kami. Meskipun kadang kami sekali lagi tidak memahami, tidak mengerti maksud Tuhan, tetapi hari ini kami mau percaya bahwa semua rencana Tuhan, semua rancangan Tuhan adalah baik adanya dalam kehidupan kami. Biarlah pujian ini sebagai sebuah pernyataan sikap iman kami di hadapan Allah. Kami percaya, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, jikalau ada di antara kami saat ini yang sedang bergumul dengan dosa, dengan perilaku perbuatan-perbuatan berdosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Engkau berikan pencerahan, Tuhan sadarkan, Tuhan tolong supaya kami dapat keluar dari kebiasaan berdosa itu. Jikalau ada di antara kami saat ini yang sedang dalam pergumulan penderitaan penyakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul dalam masalah-masalah rumah tangga, Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa lepas keluar dari pergumulan rumah tangga kami atau pergumulan apapun. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali melakukan aktivitas tanggung jawab kami di dunia ini. Kami akan kembali bekerja. Kami akan mencari nafkah. Kami akan membangun keluarga kami kembali, membangun bisnis usaha kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah dalam setiap aktivitas kegiatan anak-anak-Mu, Tuhan Yesus akan menyertai. Sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami
kami mendengar ada saudara-saudara kami, teman-teman kami di Jakarta dan sekitarnya mungkin yang sedang mengalami bencana banjir, kesulitan karena musim hujan ini. Tuhan datang melawan mereka, Tuhan menolong mereka mengatasi situasi sulit. Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah, bekerjalah, gapailah mimpimu, dan biarlah berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan